dengan orang, jadi namanya ada Pak Bayu yang menginisiasi adanya Kapebel ini. Tapi sejak tahun 2019 sudah mulai dikelola mandiri oleh Yakum, Pusat Rehabilitasi Yakum. Nah, memang kita punya tujuan untuk mendirikan kenapa Kapebel ini ada gitu. Jadi waktu itu kita berpikir bahwa karena lembaga kita itu bergerak di isu disabilitas sudah cukup lama, dan kita punya pesan lewat kafe ini untuk menyampaikan, mengkampanyekan pesan-pesan inklusi, pesan-pesan kesetaraan lewat kopi. Karena waktu itu di 2017 kesini itu kafe kopi kan lumayan banyak dan sedang tren. Jadi kita pikir kenapa kita tidak menggunakan media kopi itu sebagai media yang menarik untuk kaum muda belajar tentang isu-isu inklusivitas. Kesetaraannya itu sudah dimulai dari 2017, karena kan namanya aja Kapebel. Jadi kita punya filosofi adalah Cup for Empowering Disabled People. Jadi memang komitmennya adalah kita mempekerjakan teman-teman disabilitas, dan yang kedua kita memberikan pelatihan barista inklusif untuk teman-teman disabilitas dan kelompok minoritas begitu. Sepanjang kita buka kafe ini, kita melihat bahwa antusias dari teman-teman disabilitas yang ingin belajar tentang kopi itu luar biasa, Pak. Jadi bisa dilihat dari ketika kita awal membuka pelatihan barista, itu lebih dari 100 orang berniat untuk mendaftar menjadi barista. Tapi karena kita saring, hanya 5-6 orang per batch gitu. Jadi per tahun itu selalu ada pelatihan yang kita laksanakan. Kita awal buka itu memang sudah welcome, Pak, tapi kan saya pernah ngobrol dengan beberapa customer, pendapatnya apa ya, awalnya memang muncul semacam keraguan bahwa apakah memang benar sih teman-teman disabilitas itu juga bisa, apalagi Mas Eko yang mohon maaf dia amputi kedua tangan, bisa nggak sih sebenarnya bikin kopi. Tapi setelah mereka menyaksikan sendiri bahwa memang Mas Eko mampu dan memang dia juga memiliki kapasitas, karena Mas Eko juga sudah tersertifikasi Backcraft. Jadi mereka semakin merasa bahwa ternyata teman-teman disabilitas itu ketika mereka diberikan kesempatan yang sama, kesetaraan yang sama, juga mampu memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Keterbatasan yang saya miliki, tapi saya bersyukur saya bisa saya diberi kesempatan ya Mas, kesempatan untuk berkarya, untuk mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan ya tadi kopi ini, dan juga mungkin dari teman-teman juga gitu kan yang motivasi, mendukung. Terus selain itu juga customer yang datang, kita bisa berinteraksi, atau artinya tidak ada batasan gitu Mas antara saya yang disabilitas dan yang tidak disabilitas seperti itu. Jadi inklusi itu benar-benar terwujud nyatakan di tempat ini ya. Kesetaraan ya. Iya betul. Harapannya ya juga nantinya bisa merembet ke tempat yang lain seperti itu. Kami punya keinginan dari Pusat Rehabilitasi Yakum untuk teman-teman disabilitas dimanapun teman-teman berada. Artinya ketika teman-teman itu punya kemampuan, ketika teman-teman punya keterampilan, yang pertama harus suka dulu. Jadi ketika teman-teman sudah suka, lalu yakin dan berkomitmen untuk menekuni, seperti Mas Eko dan juga Mas Irfan, mereka bisa gitu. Padahal kalau kita lihat mereka punya keterbatasan fisik, akan tetapi karena mereka punya kemampuan, mereka bisa. Dan saya yakin teman-teman disabilitas yang lain juga tidak harus kopi sih, maksudnya di bidang yang mereka sukai pasti juga akan berhasil ketika memang pertama suka dan punya komitmen untuk terus belajar dan mau berkarya gitu. Pesan saya buat teman-teman disabilitas semua, kita harus bisa menunjukkan kalau kita itu bisa untuk melakukan apa yang kita lakukan, itu menunjukkan bahwa kita itu mampu gitu.
jangan patah semangat buat teman-teman.